Apa aja yang harus kamu lakukan kalau kamu baru pertama kali pergi jauh dan merantau untuk kuliah? Mari kita bahas di video ini. Sedikit cerita, kalau dulu aku juga anak rantau dan semuanya serba sendiri. Aku daftar ulang kampus itu sendiri, nyari kos juga beberapa kali sendiri, terus aku beli barang-barang juga sering banget sendiri. So ya, mari kita bahas tipsnya harus ngapain aja, oke? Yang pertama, buat list kontak darurat. Ini penting banget teman-teman, karena kalian sendirian, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, so mendingan persiapkan kalau ada hal-hal yang di luar kendali kalian dan kalian bisa ngubungin siapa gitu. Yang pertama, isi list kontak darurat itu adalah kontak keluarga atau teman yang kalau misalnya kamu telepon itu bisa langsung datang. Jadi pastiin orang ini itu berada di kota yang sama atau di wilayah dekat-dekat kalian gitu. Terus selain kontak kenalan, yang penting juga ada di list kontak darurat adalah kontak ibu atau bapak kos kalian, terus kontak rumah sakit terdekat, kontak nomor polisi, terus kontak pemadam kebakaran, dan yang paling penting juga adalah kontak apotik terdekat kalian. Jadi cari tuh di Google apotik terdekat apa, terus simpan nomor teleponnya. Kenapa? Kalau misalnya tiba-tiba kalian tiba-tiba kalian cedera, tiba-tiba kalian sakit, itu kalian bisa telepon gitu si apotek ini untuk antar obat. So please tanya ke diri kalian kira-kira apa aja kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, terus kira-kira kalau itu terjadi kontak siapa yang pertama kali aku hubungin. So simpan nomornya, oke? Terus yang kedua, kenalan sama kanan kiri kosan kalian. Itu penting banget teman-teman. Tidak usah terlalu terbuka, tapi paling enggak kalian tahu namanya siapa, kalian tuker-tukeran kontak sama dia. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, tetangga itu sangat penting ya, bertetangga gitu kan, berkomunikasi dengan tetangga. Apalagi kalian sendirian, kalau misalnya ada apa-apa, tetangga yang pertama kali bisa ngebantu kalian. So, tuker-tukeran kontak sama dia, dan kalau misalnya dia asik, ya udah ajak aja dia belanja bareng ke pasar, atau misalnya sekedar keliling-keliling daerah kampus, daerah kosan kalian gitu, buat tahu di sekitar kalian tuh ada apa aja. So ya, kenalan sama kanan kiri kosan kalian itu penting, oke? Terus yang ketiga adalah cari temen. Ini penting banget juga, karena kalian sendirian, balik lagi, kalian sendirian, kalian tidak punya siapa-siapa di rantauan, jadi yang aku lakukan waktu itu adalah aku mencari teman-teman sebanyak-banyaknya. Dulu aku pernah gabung di organisasi pas SMA, terus aku coba hubungin mereka gitu yang kira-kira di satu wilayah sama aku, atau misalnya kalian udah punya kelompok untuk ospek, itu ya udah ajak makan bareng, misalnya ajak ngobrol bareng, atau misalnya kalian ada kumpul-kumpul gitu, pulangnya jangan langsung pulang, cerita-cerita dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Jadi cari teman-teman sebanyak-banyaknya, tapi yang paling penting jangan terlalu terbuka, oke? Karena ini orang baru teman-teman, jadi masih harus dipilah-pilah dulu hubungan kalian sama dia, oke? Dan yang terakhir yang gak kalah penting juga adalah please tetap terkoneksi sama orang tua kalian. Jadi kalian tetap harus update sama orang tua kalian, walaupun kalian udah jauh nih, kalian tetap harus video call, tetap harus chatan dan update kalian ngapain aja hari itu. Kenapa? Karena aku tahu banget rasanya sendiri ya, kayak kita ngerasa oh my god feeling lonely banget nih, gak ada siapa-siapa gitu. Tapi ya udah, sekarang ada teknologi yang bisa kalian manfaatkan untuk tetap merasa bahwa kalian tuh di keramaian, yaitu adalah dengan video call sama orang tua kalian. Nah, kalau aku biasanya video call itu teman-teman di waktu sehabis maghrib. Menurut aku itu waktu yang enak banget sih untuk video call sama orang tua, karena kita udah menjalani hari setengah hari, kita bisa update nih dari pagi kita ngapain aja, ketemu siapa aja, terus atau misalnya kita punya kebingungan kayak minyaknya mau beli yang mana ya gitu, atau sendalnya mau beli yang mana ya, atau sederhana kalian ketemu kecoa gitu di kamar mandi kalian tanyain gimana cara matiin kecoa gitu, ya udah tanya aja sama orang tua kalian, gak usah bingung sendirian guys gitu. Nah jadi tanya aja, ngobrol aja sama orang tua kalian. Dan kalau aku dulu tuh sampai 1 jam gitu video call setiap habis maghrib, itu rutinitas yang tidak boleh terskip. Jadi kita nggak merasa sendirian walaupun kita di rantau gitu. So ya, itulah beberapa tips untuk teman-teman anak rantau. Jangan merasa sendirian, intinya tetap terbuka, berteman dengan banyak orang, tapi tetap harus pilih-pilih teman, jangan sampai salah pergaulan. Dan yang paling penting adalah punya boundaries terhadap diri kalian sendiri. Oke, semangat anak rantau!